kita tahu bahwa kepentingan pemberantasan korupsi itu berkaitan dengan upaya untuk menghasilkan demokrasi itu. Kan kalau demokrasinya bagus, korupsinya pasti turun tuh. Sebaliknya, kalau korupsinya tinggi itu artinya demokrasi nggak jalan. Apa intinya? Intinya etika publik tidak bekerja. Karena demokrasi itu dasarnya etika publik. Negara-negara di mana etika publik jalan, di itu yang selalu kita rujuk ke negara Skandinavia itu nol korupsinya tuh. Jadi kebahagiaan juga tergantung pada kepercayaan bahwa pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya tuh. Jadi kalau kita bilang apakah ini Pancasila, betul itu yang disebut Pancasilais tuh, yaitu keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada di mana? Ada di Indonesia? Tidak. Adanya di Finlandia, adanya di Swedia, adanya di Belgia, adanya di Eropa justru. Jadi kita mau ingatkan pada publik yang luas itu bahwa Indonesia memang gagal untuk mempertahankan atau mewujudkan perintah reformasi. Reformasi cuma kasih dua perintah, jangan korupsi, dan yang kedua jangan otoriter. Cuman itu sebetulnya. Karena kita bandingkan sebelumnya memang itu yang berlangsung bertahun-tahun sehingga Pak Harto akhirnya masuk dalam jebakan korupsi itu. Jadi kira-kira itu tuh. Dan yang lebih penting sudah dipastikan bahwa pada waktu awal reformasi ada yang disebut semacam fakta etika itu bahkan dibuat sebagai dalam bentuk TAP MPR tuh, yaitu etika pejabat publik. Itu dasarnya. Etika pejabat publik ini sebetulnya dia bukan undang-undang tapi dia prinsip untuk mengatur kesetaraan kepejabatan yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan tuh. Jadi pejabat menjadi setara dengan pejabat yang lain karena tidak ada favoritisme. Nah, begitu ada favoritisme, pejabat yang lain diunggulkan karena pilihan politik, pejabat yang lain justru ditekan karena persoalan persilihan politik. Padahal dua-dua pejabat kan. Jadi dua soal ada di situ tuh. Yang pertama adalah pejabat mana yang dipilih untuk dicelakakan, pejabat mana yang dipilih untuk diselamatkan. Itu dasarnya begitu tuh.